Roy sendiri sudah menyebutkan ada 5 tipe pembeli ya, Pak Elo? Minggu lalu ya, minggu lalu kita berbicara. Jadi hari ini kita berbicara kan tentang temanya itu Advanced Negotiations Techniques for Sales Warrior, ya, for Sales Warrior. Jadi ini bukan untuk teman-teman sales yang biasa-biasa saja, bukan untuk teman-teman sales yang cuman sekedar lewat di dalam karir sebagai seorang sales, tetapi untuk teman-teman yang tahu bahwa ini panggilan saya, vocation saya untuk menjadi seorang salesperson, dan di situ saya melakukan filosofi yang selama ini disampaikan oleh Rave Sales Model yang saya sampaikan. Apa itu? Bahwa menjual itu adalah memberi dan melayani. Ini harus terus diingatkan Mbak Lulu, oleh karena di luar sana banyak teman-teman sales yang berhasil, tetapi sesaat bahkan banyak yang tidak pernah berhasil karena filosofi salesnya sendiri salah. Jadi seringkali yang dilakukan adalah hit and run. Yang penting saya capai target, bahwa nanti ternyata saya kehilangan pelanggan itu setelah transaksi pertama dan kedua, itu urusan belakangan. No, sebetulnya dari kata dasarnya menjual itu adalah mengenai 2 kata. Kata yang pertama adalah memberi, kata yang kedua adalah melayani. Jadi to give and to serve. Nah, ini menjadi dasar waktu kita berbicara mengenai teknik negosiasi. Kenapa? Karena teknik negosiasi ini dari berbagai sumber buku seringkali salah kaprah juga. Jadi memang bicara negosiasi, bicara mengenai memenangkan pertempuran. Betul. Jadi memenangkan pertandingan, memenangkan pertempuran. Tetapi memenangkan di dalam negosiasi tidak boleh sendirian. Jadi tidak boleh yang namanya seorang sales menang sendiri. Kalau dia menang sendiri, mungkin dia menang di transaksi pertama dan kedua. Tetapi transaksi ketiga sudah pasti kemungkinannya pelanggan akan pindah ke lain hati. Jadi betul, negosiasi itu menang, tapi menang untuk kedua belah pihak. Yang namanya pembeli menang, tetapi juga yang namanya penjual juga menang. Nah betul, minggu lalu kita sudah berbicara 4. Tetapi setelah saya pikir-pikir selama 1 minggu ini, saya tambahkan 1 Mbak Lulu. Jadi 5 tipe pelanggan, tipe prospek yang mungkin kita akan temui setiap hari, dan ternyata itu membutuhkan teknik yang berbeda-beda juga di dalam kita bernegosiasi dengan mereka. Kalau kita review lagi, Pak Eloy, ada price buyers yang pertama ya. Betul sekali. Kemudian ada relationship buyers, ada value buyers, lalu yang keempat ada poker player buyers. Betul. Nah, yang kelima apa nih? Nanti saya mau nambahkan yang kelima, namanya rave buyer. R-A-V-E, relationship. R itu relationship, relationship based and value creation selling. Jadi ini gini, saya jelaskan dulu sebentar ya. Jadi yang namanya price buyer ini adalah kelompok pembeli yang memang ternyata tuh tipe orang yang pelit banget. Ya, jadi pokoknya apa-apa yang penting murah deh. Apa-apa tuh pokoknya harga. Dan ternyata ada Mbak Lulu tipe orang seperti ini. Maka kalau teman-teman jualan kepada tipe ini, apakah mereka menghargai hubungan baik dan kualitas produk? Ya sih, tetapi bukan itu yang utama. Dan bisa jadi, kenapa? Karena memang industri mereka tidak terlalu membutuhkan relationship dan kualitas untuk produk yang mereka cari. Atau memang kalau kita jual kepada individu, memang dia nggak punya uang, Mbak. Jadi memang dia mesti mencari yang paling murah. Nah, strategi untuk teman-teman seperti ini, maka ya minggu lalu saya sudah sampaikan, siapkan pricing Anda, harga Anda dengan sebaik-baiknya, mulai di rumah sebelum Anda pergi. Dari kantor sudah disiapkan. Ya, jadi kira-kira bottom price-nya berapa sih? Yang paling rendahnya berapa sih? Dan kalau pada akhirnya mereka memang terus minta diskon, ya sabar, karena memang mereka adalah tipe itu. Hanya ada 2 kemungkinan untuk Anda sebagai seorang tenaga penjual. Yang pertama adalah berikan kesempatan untuk diskon-diskon lagi, yang mungkin itu akan menggerogoti keuntungan perusahaan Anda. Atau yang kedua, sudahlah, tinggalkan saja orang ini, biar dia dilayani oleh kompetitor Anda, dan cari tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua adalah relationship buyer.
Nah, dari semuanya relationship buyer ini kelihatannya yang paling asik dan paling seru dan paling mudah kelihatannya. Kenapa? Karena tipe orang ini yang paling penting bagi dia adalah hubungan baik. Jadi trust dia pentingkan. Apakah trust penting untuk semua kelompok? Ya, tetapi untuk relationship buyer paling penting adalah trust. Maka bahkan sebelum salesperson itu duduk di meja negosiasi bersama dengan mereka, maka si salesperson, si tenaga penjual mesti menjaga kepercayaan. Misalnya, waktu berjanji datang jam 10 pagi, jangan datang jam 10 lewat 1, apalagi jam 10 lewat 10. Karena bagi relationship buyer, trust mulai dari hal-hal kecil itu penting sekali. Jadi, teman-teman, ini bagi mereka relationship penting. Bagaimana dengan harga? Penting juga. Tetapi yang utama adalah kalau Anda sudah bisa memenangkan hatinya. Di dalam rave sale saya menyebutkan ada klik, ada connect-nya. Jadi sudah bisa klik nih. Ya, dia menghargai Anda, dia menyukai Anda, dan bahkan Anda sudah bisa connect ke dalam hatinya. Arti connect ke dalam hati itu ada rumusannya, Mbak Lulu. Apa tuh, yang sudah selama ini kita bahas berulang kali. Istilahnya itu AIR, tulisannya AIR. Ya, A itu sebetulnya singkatan dari access. I itu singkatan dari impact. Dan R itu singkatan dari result. Jadi AIR. Kalau sudah sampai connect, itu artinya Anda bukan hanya punya hubungan biasa, tetapi Anda sudah punya akses kepada siapa? Kepada decision maker, kepada sang pembuat keputusan. Kalau Anda berhubungan dengan price buyer tadi, ya, yang semua adalah harga, Anda kemungkinan besar tidak akan diberikan akses untuk bertemu dengan decision maker. Iya, Anda akan selalu dijagain di pintu oleh apa? Procurement. Ini adalah orang-orang yang memang dari departemen pembelian. Dan umumnya memang Anda nggak bisa ketemu dengan pembuat keputusan. Tapi banyak yang seperti ini ya Pak, yang menghadapi relationship buyers ini ya. Di relationship buyer ya banyak juga. Kalau relationship buyer lebih baik ya, lebih gampang ya bagi seorang tenaga penjual, karena justru bisa ada akses untuk ketemu dengan decision maker. Kenapa? Karena decision maker memang mau ketemu. Kenapa? Karena beliau membutuhkan yang namanya sebelum kita beli, pastikan dulu kita bisa percaya orang ini ya. Win the heart dulu. Win the heart ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan namanya access, itu ada akses dengan decision maker, dan yang kedua ada impact-nya. Nah, impact itu adalah bahwa ketika Anda memberikan advice, Anda memberikan masukan, didengerin tuh sama si decision maker tadi. Dan yang terakhir adalah result. Ini berhubungan dengan hasilnya, bahwa pada akhirnya memang bisa ada transaksi dan negosiasi. Nanti kita lihat ada juga teknik yang bisa dilakukan di sana. Ini kalau jamnya saya lihat-lihat, apa memang sudah waktunya untuk siap. Senangnya berbincang-bincang bersama dengan Pak Eloy. Jadi lupa waktu kita. Bisa melihat lirikan mata ya, Pak. Oke, sahabat Sonora jangan kemana-mana ya, karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, sahabat Sonora masih bersama Eloy Zaluhu yang merupakan Sales Mastery and CEO Director Update. Ya, kita mau menyapa dulu sahabat-sahabat Sonora ya, Pak Eloy ya. Ya, jadi Surabaya. Sebentar. Yang namanya Sales Mastery and CEO Director Update itu adalah judul dari acara kita. Oh, oke. Sahabat Sonora mungkin karena ini pertama kali ya. Jadi Sales Mastery and CEO Director Update itu judul dari acara kita pagi hari ini. Oke. Kita mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Malang, Palembang, Pontianak, Bangka, Banda Aceh, Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Bali. Masih ditunggu SMS-nya di 0812 112 9200 sahabat Sonora, sambil bisa ya menginformasikan kira-kira Anda nih pagi hari ini di level berapa sih tingkat kebahagiaannya? Ada yang -1, ada yang -2, ini ada -3. Ada yang -1 soalnya SMS-nya nggak perlu dibacain Pak Eloy ya. Kita bacain deh ya, siapa tadi? Nggak ada namanya juga sih. Nggak ada namanya juga sih ya. Tapi Pak, ini kita udah bacain Pak. Ini dari 2547 ya. Saya di level -1 karena sudah 3 kali saya kirim pertanyaan tapi nggak dibaca. Ini udah dibaca Pak ya, jadi sekarang jadi +9 sudah ya.
Kemudian ada juga Pak Suban di Pulau Gadung nih Pak Eloy. Katanya karena salesnya baru mencapai 30%. Bagaimana cara mengejarnya? Iya. Ya, terus Pak. Terus kejar. Terus dikejar Pak. Nah, tapi tentu ada teknik-tekniknya ya. Nah, teknik-tekniknya ya kita sudah pernah bicara lah ya. Di dalam Rave Sales itu kan ada 6C. Ya, ada yang namanya di relationship, ada namanya click, ada yang namanya connect, di dalam value ada yang namanya caring, ada yang namanya creativity, di dalam yang namanya customer loyalty atau engagement, ada yang disebut sebagai credibility, dan yang kedua adalah consistency. Jadi semua ada 6. Tetapi kalau berbicara secara umum, ada berbicara mengenai tentang sales proses Pak. Jadi ya leads and referrals Bapak bagaimana, prospectingnya jalan apa enggak, ya building rapportnya bagaimana dan seterusnya. Jadi ya terus berjuang, dan tentu saja dengan mengikuti pembicaraan kita setiap hari Rabu pagi ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Pak Elo, kita kembali ke pembahasan kita mengenai tipe pembeli. Kalau kita tadi sudah membahas tentang price buyers, lalu juga ada relationship buyers yang ujungnya adalah trust sama mereka, meningkatkan rasa percaya supaya kita semakin connect sama si decision makernya. Ya. Nah kemudian kita akan beralih ke value buyers nih Pak Elo. Ya oke. Jadi di value buyers sedikit lagi mengenai relationship buyers sedikit lagi aja ya. Jadi relationship buyers ini biasanya mereka kalau sudah punya hubungan dengan satu vendor atau satu supplier itu biasanya bertahan lama. Kenapa? Karena untuk membangun trust itu kan butuh waktu yang lama. Tetapi bagaimana dengan kita yang mau masuk ke perusahaan ini, tetapi dia sudah punya vendor yang lama. Kadang-kadang tuh ya salesperson sendiri tuh sudah minder duluan gitu. Udah putus asa duluan. Nggak mungkin dah. Nggak juga sih sebetulnya. Apalagi kalau vendor yang satunya lagi kompetitor kita tuh yang wah kayaknya dari perusahaan yang oke gitu ya. Betul. Cuman biasanya pinter juga nih perusahaan yang relationship buyer. Umumnya mereka tidak menggantungkan dirinya pada satu vendor saja. Tapi kan kalau bicara soal relation kan soal trust Pak. Bukannya kalau misalnya udah satu vendor, selalu vendor yang itu. Betul, tetapi umumnya mereka memberikan porsi kecil, misalnya 10-15% kepada vendor yang kedua. Untuk apa? Biasanya mereka untuk jaga-jaga. Kalau sampai vendor utama kita ada problem, ada masalah, kan kita nggak pernah tahu. Maka kita tidak harus mencari dari awal lagi. Maka biasanya mereka memberikan kesempatan ke transaksinya kecil-kecil sih, paling cuma 10%, 15%. Itu diberikan kepada layer yang kedua. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang jualan adalah bangun hubungan, datanglah ke sana, perkenalkan dirimu, sampai suatu hari mendapatkan kesempatan di layer kedua ini. Dan kalau sudah di layer kedua, waduh bersyukurlah karena ada kesempatan harinya akan tiba. Ya bukan mendoakan si vendor utama bahwa mereka akan bangkrut atau ada masalah ya, tetapi minimal mulai dulu dengan masuk jadi vendor yang kedua. Kecil-kecilan tidak apa-apa, tapi harinya akan tiba Anda akan masuk di yang pertama. Nah sekarang mengenai value ya. Jadi value buyers ini adalah tipe orang yang memang harga penting nggak penting, relationship penting sekali. Tapi bagi dia, bagi perusahaannya, bagi produk, bagi jasa tertentu yang paling penting adalah kualitas. Mungkin ada safety di dalamnya, ya, ada kualitas di dalamnya. Maka waktu Anda negosiasi dengan tipe seperti ini, tentu Anda mesti mempersiapkan hal-hal yang memang penting untuk dia. Apa itu? Kualitas. Karena banyak teman-teman sales yang melakukan kesalahan dengan apa? Persiapannya selalu mengenai harga, selalu mengenai diskon. Jadi baru bertemu dengan si klien saja, baru klien memberikan sesuatu mimik wajah yang kelihatan yang memberikan penolakan dan keberatan, maka senjata utama dari si sales people ini langsung keluar. Apa itu? Udah deh Pak, diskon 10% deh, ya. Padahal belum tentu. Tidak selalu masalahnya adalah harga. Bisa jadi mimik wajahnya berubah, atau bahkan dia keluar ruangan bukan karena dia merasa harganya kurang. Walaupun bagi seorang pembeli yang paling mudah waktu dia memberikan keberatannya adalah apa? Adalah harga, kemahalan. Pak Elo, kita akan bahas mengenai value buyers, tapi kita akan jeda waktu berikut ini dulu ya. Stay tuned with us, Sonora Network.
Oke, sahabat Sonora Network, pagi hari ini kembali saya sapa di Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Malang, Palembang, Pontianak, Bangka, Banda Aceh, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Bali ya Pak Eloy ya. Ya, seluruh tanah air ya. Pak Eloy Zaluhu ini merupakan the one and only theocentric motivator. Itu penting, the one and only, satu-satunya sampai hari ini ya. Dan Bapak ini merupakan ya ini theocentric motivator. Founder, ini yang jadi itu saya yang menemukannya dan saya sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh Tuhan sebetulnya untuk mengembangkan konsep itu ya. Oke. Next. Pak Theo, Pak Theo lagi. Pak Eloy, kok Pak Theo sih? Kenapa tiba-tiba saya ke Pak Theo ya? Siapa ya? Nggak tahu tuh ya. Pak Eloy, ini saya tertarik sekali sama yang namanya value buyers ya. Ini tipe ketiga pembeli yang Pak Eloy jabarkan pagi hari ini. Ya. Ini kan mereka pasti nilai menjadi hal yang sangat penting buat mereka. Yang sangat penting, betul. Nah, sekarang masalahnya gini ya Pak Eloy ya. Sales datang sebuah perusahaan, dia mau jualan kan ya. Tapi barang yang dia perdagangkan itu sebenarnya nilainya kurang. Jadi dia harus berjuang gimana cara mendapatkan si value buyers ini. Betul. Itu gimana cara meyakinkannya? Oke. Jadi yang pertama ya, pertama kunci di dalam negosiasi tadi kita sudah sampaikan bahwa pertama menang-menang dulu ya. Tapi yang kedua ini berbicara mengenai satu kata yang sederhana tapi tidak selalu digunakan oleh teman-teman sales. Namanya adalah asking the right question. Menanyakan pertanyaan yang tepat. Karena justru sebelum negosiasi kita mesti tahu dulu sebetulnya customer ini dia kira-kira masuk dalam kategori yang mana sih? Ini dia si price buyer kah? Atau dia si relationship buyer kah? Atau si value buyer kah? Atau si poker buyer kah? Atau jangan-jangan ini adalah yang si Eloy selama ini ngomong. Ini saya lagi ketemu dengan riff buyer nih. Nah, bagaimana sih cara tahunya? Kalau Anda sudah memang ada hubungan kerjasama dengan perusahaan itu, Anda bisa mengira-ngira lah selama ini ya. Tetapi kalau Anda baru masuk, caranya nggak ada yang lain kecuali Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu pertama untuk menggali sebetulnya kebutuhannya apa sih. Tetapi yang kedua adalah untuk Anda pada akhirnya akan tahu, oh kayaknya ternyata ini tipe value nih. Kenapa? Karena kalau dia tipe value, waktu Anda bernegosiasi, Anda jangan tiba-tiba datang dan memberikan diskon. Tetapi justru mengadres, menekankan pada hal-hal yang dia anggap penting. Apa itu? Mengenai kualitas. Nah, tadi Mbak Lulu bertanya, gimana nih? Karena ternyata saya tahu banget kok, ini barang yang kita tawarkan dari sisi kualitas sih di bawah deh ya, di bawah yang ada. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dinegosiasikan dalam hal value itu bisa jadi kualitas produknya. Tetapi bisa juga dari misalnya ya kualitas produknya tidak sebagus produk dari perusahaan lain. Tetapi Anda bisa menegosiasikan apa? Ini after sales service-nya. Nah, makanya di dalam yang namanya value buyers itu berbicara mengenai value propositions Anda. Jadi di dalam menjual ada istilah value propositions. Apa sih yang membedakan Anda dengan yang lain? Nah, memang sebaiknya itu kualitas produk Anda nomor 1 di pasar. Tapi nyatanya kan tidak selalu kita jual produk nomor 1, kan begitu. Kita mungkin punya produk nomor 2, bahkan produk nomor 3. Nah, ini kita bicara bukan hanya sales, tetapi juga orang-orang marketing. Artinya kalau Anda sudah tahu bahwa produk Anda nomor 2, bahkan nomor 3 di pasar dari sisi kualitasnya, maka Anda mesti mengembangkan yang namanya keunggulan lain. Kalau memang Anda tidak bisa, misalnya nih, yang nomor 1 tidak bertahan 10 tahun, nggak usah ganti-ganti 10 tahun. Dari mesinnya 10 tahun pasti nggak akan rusak dah. Mungkin Anda dalam waktu 3 tahun, kayaknya sih mereka ada kendala, ada yang rusak. Maka Anda mengembangkan yang namanya after sales service-nya, technical support-nya. Dan itu yang Anda jual ketika Anda bertemu dengan si value buyers. Jadi nanti dia bisa akan mengepus Anda, akan memojokkan Anda dengan, nggak bisa, produk Anda saya sudah pernah coba 5 bulan, 6 bulan juga sudah rusak.
Anda tentu saja nggak boleh berbohong dan mengatakan, oh enggak Pak, sekarang sudah 10 tahun kan nggak bisa. Ya Anda bicara jujur saja, betul Pak. Ya sekarang sih nggak 6 bulan sih Pak. Dengan teknologi baru yang kami punya sudah 1 tahun. Tapi kami tahu Pak, dibandingkan produk itu memang dari sisi kualitas lamanya mereka lebih baik sih. Tetapi Pak, kami bisa janjikan anytime 24 jam Bapak membutuhkan technical supportnya, tim kami akan memberikannya. Jadi sama seperti yang Jack Trout katakan begini loh, differentiate or die, menjadi berbeda ataukah mati. Nah ini khususnya berlaku kepada siapa? Berlaku kepada value buyers. Jadi waktu Anda negosiasi, Anda tuh justru harus fokus pada apa? Yang membedakan Anda dengan yang lain. Dan memang yang penting adalah kualitas produk. Tapi tidak selalu. Kalau ternyata Anda menjual produk yang nomor 2-nya, boleh saja Anda masih bisa memenangkannya. Tetapi tetap Anda mesti mencari keunggulan. Entah itu dari delivery-nya yang kualitasnya bagus sih, tetapi setelah Anda melihat 60 hari baru nyampe kepada pembeli, Anda berjuang dong, mungkin jadi 50 hari. Nah kalau memang kualitas Anda sudah nomor 2, nomor 3, dan ternyata juga Anda nggak punya keunggulan dibanding yang lain, masih ada kemungkinan menang? Masih. Di mana itu? Ya di perusahaan yang memang mencari apa? Yang kualitas nomor 2. Loh kenapa kok ada perusahaan yang mencari kualitas nomor 2? Ya karena mereka bukan value buyer lagi. Mereka apa? Price buyer. Mereka mencari yang lebih murah. Lebih murah. Oke. Dari value buyers kita beralih ke poker player buyers ya, Pilot. Ya, poker player ini adalah orang-orang yang awalnya itu Mbak, mereka sangat menghargai hubungan baik. Namun ya, dan yang kedua, mereka juga sangat menghargai value. Tetapi along the way dalam perjalanan, mereka ternyata belajar bahwa kita bisa menggunakan loh kedekatan hubungan baik ini untuk apa? Untuk membuat supplier kita itu menurunkan harga. Wow. Ya, jadi poker player itu adalah pembeli yang menginginkan ada hubungan baik. Ya, tetapi juga menginginkan ada kualitasnya. Tetapi kemudian mereka juga ingin apa? Harga serendah-rendahnya. Ini gabungan dari price buyers dan relationship buyers juga ada ya. Kemudian value buyers ya. Ya, jadi awalnya mereka berangkat dari relationship. Tapi dalam perjalanan mereka udah deket nih. Harusnya kalau udah deket teman ya harganya turunin dong. Masa teman nggak diturunin harganya? Banyak yang kayak gini ya. Iya. Dan untuk teman-teman yang seperti ini ya tekniknya sebetulnya untuk semuanya mirip-mirip lah. Kenali mereka ya, dan ada saat-saatnya Anda mesti keluar dari meja negosiasi juga sih. Dan itu dengan Anda mulai melihat bahwa kalau saya memberikan terus karena gini Mbak, poker player dan price buyer mereka tidak akan pernah puas di angka tertentu. Anda sudah memberikan dia diskon 10%, dalam negosiasi yang akan datang dia minta 15%, dan terus. Jadi Anda berikan semampu yang Anda berikan. Tetapi kalau pada akhirnya Anda tahu ini sudah mulai menggerogoti keuntungan perusahaan, maka Anda memang mesti mencari perusahaan lain untuk Anda bisa jualan. Harus berani bertindak tegas juga untuk tipe buyer seperti ini ya. Ya, walaupun ya, sebelum Anda, kalau hari ini nanti sahabat Sonora ada yang negosiasi, sebelum Anda keluar dari meja negosiasi, ada satu hal yang perlu Anda pikirkan lebih dulu, yaitu adalah menanyakan kembali inti permasalahannya apa sih. Karena yang namanya harga, negosiasi harga dan keberatan harga seringkali menipu. Karena sebetulnya belum tentu kok itu masalah utamanya. Bisa jadi masalah utamanya belum ada trust. Bisa jadi masalah utamanya adalah dia belum melihat value propositions Anda yang membedakan Anda dengan yang lain. Ya, tetapi kalau Anda sudah yakin benar relationship-nya, trust ini sudah terbentuk kok. Value yang saya berikan, perbedaan saya dengan yang lain sudah jelas kok. Tapi dia terus nge-push juga harga. Kalau Anda bisa berikanlah. Tetapi kalau memang enggak, walk out. Kita akan beralih ke tipe pembeli 5 yaitu rave buyers, tapi setelah yang berikut ini. Kembali. Siap.
Iya, sahabat Sonora, kembali bersama Eloy Zaluhu pagi hari ini. Pak Eloy, kita langsung ke pendengar dulu ya sekarang ya. Iya, betul. Kita jawab beberapa pertanyaan ya. Oke. Selamat pagi untuk Pak Agung yang ada di Jakarta Selatan. Nah, Pak Eloy ini mau bertanya nih, gimana sih cara mengetahui calon customer yang sekedar cari informasi, nggak punya kemampuan atau nggak butuh gitu ya? Soalnya gini, bulan lalu punya pengalaman jual rumah via internet, spesifikasi barang, foto asli, harga sudah tercantum, calon pembeli sudah datang, tapi tidak ada penawaran dan sampai sekarang nggak ada kelanjutan. Itu gimana Pak Eloy? Iya, Pak Agung, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara mengetahui calon customer yang sekedar cari informasi, tidak punya kemampuan atau tidak butuh? Yang pertama sih ke paranormal sih Pak, tanyanya. Yang kedua adalah toolsnya hanya satu Pak, bertanya kepada mereka. Dan kadang-kadang mereka juga nggak bisa menjawab spesifik juga sih. Kalau dia cuma cari-cari informasi, bisa juga dia bilang, oh ya saya cuma cari-cari informasi aja kok Pak. Tetapi saya pikir bukan itulah yang penting untuk kita bahas ya. Bahwa ternyata dari apa yang Bapak sampaikan ini, permainan angka Pak, ini yang terjadi. Permainan angka itu karena selling di waktu-waktu tertentu dibicarakan sebagai selling is about the number games. Jadi kalau Bapak promosi di internet, maka ya tentu Pak bukan hanya di internet saja, coba juga di koran, di iklan baris misalnya ya, atau berhubungan dengan agen-agen properti. Why? Karena memang orang bisa datang melihat rumah Bapak. Belum tentu mereka akan beli. Karena ada banyak alasan yang kita tidak tahu apa alasannya. Mungkin saja tadinya mereka berharap dapat pinjaman dari bank, ternyata tiba-tiba ditolak ya. Mungkin mereka mau beli rumah Bapak, ternyata terjadi perubahan rencana, mereka mau di tempat lain ya. We don't know, kita tidak tahu. Jadi yang saya usulkan justru Pak, perbanyak iklannya, bukan hanya di internet, tapi juga gunakan media-media lain. Karena kalau untuk mengetahui dia butuh apa nggak butuh sih, well, kita bisa melakukan dengan cara probing, kita menanyakan, tetapi untuk pertemuan 10 menit, 20 menit di lokasi di mana rumah Bapak mereka kunjungin, belum tentu dapat jawaban yang paling tepat. Jadi usul saya justru adalah perbanyak saja Pak promosinya, gunakan media-media lain. Ya, intinya sih kalau seperti ini jangan menyerah ya Pak Eloy ya. Ya jangan menyerah. Dan pertanyaan Bapak, apakah saya boleh hubungin? Boleh banget Pak, boleh banget. Untuk kepastian ya Pak Eloy ya. Silakan, boleh sekali. Hanya memang waktu adalah uang. Ya, kalau memang Bapak sudah merasa kayaknya mereka nggak ada ketertarikan gitu, dan itu bisa kok kita bisa tahu dari suara mereka. Waktu kita bertanya, gimana Pak, kemarin tertarik nggak ya? Ya sih Pak, tapi baik Pak. Ini kebetulan Pak, ini juga sudah ada 2 orang yang melihat ya, dan mereka juga sudah memberikan penawaran. Pak, silakan Pak, kalau dalam waktu 3 hari ini ada ketertarikan, silakan Bapak hubungin saya ke nomor ini. Nah ini penting, kenapa? Untuk Bapak nge-push mereka cepat-cepat mengambil keputusan. Kenapa Mbak Lulu? Karena banyak orang di luar sana, apalagi membeli rumah, itu kan investasi yang tidak sedikit. Mereka butuh waktu untuk berdiskusi, dan salah satu tekniknya Pak, Bapak memang membuat mereka dalam kondisi yang dipaksa dalam tanda kutip harus membuat keputusan dalam waktu yang cepat. Dengan cara apa? Pak, sudah ada 2 orang yang lihat rumahnya, dan kemungkinan besar mereka tertarik Pak. Tetapi kelihatannya juga Bapak ada kemungkinan suka. Silakan Pak, dalam 3 hari saya akan memutuskan akan memberikan rumah ini kepada siapa. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, silakan Bu, dalam waktu 3 hari ini telepon saya kembali ke nomor ini. Itu adalah proses negosiasi terus ya Pak Eloy. Betul. Pak Eloy, ini ada 2 pertanyaan, mungkin kalau menurut saya ada keterkaitan ya. Ini yang pertama dari Suban di Pulau Gadung. Pak Eloy, apakah ada keterkaitan sistem insentif dengan motivasi kerja? Itu yang pertama. Kemudian ada juga di 32547. Pak Eloy, saya mau tanya, sikap apa yang harus saya ambil ketika selalu achieve salesnya 200%, tapi saya dibayarnya maksimal 120%? Itu gimana nih? Yang pertama, yang pertanyaannya apakah ada hubungan antara insentif dengan motivasi kerja? Ada dan tidak. Ya,
Kalau teman-teman sales, kita mau jujur sajalah, banyak di antara kita yang masuk dalam industri sales ini karena kita pingin dapat uang yang banyak, ya. Jadi kalau Anda sudah kerja mati-matian dan Anda mencapai target, ternyata insentifnya tidak memadai, memang bisa mempengaruhi kinerja Anda. Apalagi kalau Anda tahu di industri yang sama, di perusahaan lain mendapatkan insentif lebih. Jadi harus bagaimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tetap stay di dalam perusahaan yang sekarang karena Anda merasa tidak tidak selalu insentifnya juga yang kita kejar. Mungkin di situ Anda diberikan pelatihan-pelatihan, mungkin di situ Anda diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, itu adalah modal, capital Anda di kemudian hari. Tetapi kalau semuanya nggak ada itu, dan insentif Anda juga lebih rendah daripada perusahaan lain, dan di perusahaan lain Anda merasa Anda bisa perform di sana, pindah aja. Simple ya. Pindah aja. Tetapi tidak selalu insentif yang tinggi itu pasti membuat Anda termotivasi. Juga tidak selalu benar. Ada orang-orang dari sononya memang males. Ya, ada dari sononya orang-orang yang malas, dan bagi orang seperti ini ya mesti segera bertobat sih. Karena kalau enggak Anda nggak akan mungkin berhasil dalam dunia penjualan, ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah tentang sebenarnya sama ya, Pak ya. Dia kan achieve-nya 200%. Tapi ternyata dia cuma dibayar 120%. Pertanyaan ini sebetulnya harusnya sudah ada di dalam peraturan perusahaan Anda. Jadi kalau Anda capai target, Anda akan mendapatkan insentif berapa. Kalau memang itu sudah sesuai dengan peraturan perusahaan, ya terima saja ya. Tapi kalau enggak ya seperti tadi sih, cari tempat lain. Kalau tidak sesuai ya sudah balik. Lagi 120%, kalau itu udah hitungan miliaran ya lumayan lah ya. Manusia ya Pak ya. Oke. Ini waktu kita, waduh ini singkat sekali Pak Elot. Tapi memang sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Betul. Jadi tadi kita sudah berbicara dan yang tentang value buyer, ada relationship buyer, ada price buyer, ada poker buyer, dan yang terakhir yang kita kembangkan itu adalah rave buyer. Dan rave buyer ini adalah orang-orang yang menghargai relationship. Itu kenapa rave itu artinya adalah relationship based and value creation selling. Dan rave itu dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah sambutan hangat. Jadi ketika seorang salesperson datang ke kantor prospek, kantor nasabah, itu dia disambut hangat. Kenapa? Karena dia sudah bisa membangun hubungan yang baik, dan ternyata si prospek juga menghargai hubungan ini. Value-nya juga sudah ada, value proposition-nya jelas, dan pricing-nya juga make sense ya. Jadi yang namanya rave sales ini adalah, rave buyer ini adalah orang-orang yang menghargai hubungan, orang-orang yang menghargai kualitas, dan orang-orang yang juga tidak terlalu pelit. Dan ada ada orang di luar sana yang seperti ini. Apakah 100% nasabah pelanggan Anda di kelompok ini? Tidak juga. Tetapi kalau Anda beruntung dan Anda melakukan bagiannya dengan baik, Anda akan mendapatkan banyak kesuksesan ketika Anda bertemu dengan kelompok yang terakhir. Mungkin filosofi yang bisa diterapkan oleh para sales pagi hari ini sebelum pergi keluar berjualan nih Pak Eloy, yaitu memberi dan melayani. Memberi dan melayani. Dan dalam negosiasi pastikan Anda mengetahui apa yang Anda mau, dan Anda juga mengetahui apa yang dimauin oleh customer Anda, karena itulah yang menjadi dasar dalam Anda melakukan negosiasi. Pak Eloy, waktunya harus membuat kita berpisah pagi hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, selamat untuk Agung di Jakarta dan juga Edi yang mendapatkan satu buah buku dari Eloy Zaluhu. Iya, betul. Ya, selamat ya Pak. Silakan dibaca dan minggu depan sharingkan apa yang Anda dapatkan dari buku itu ya. Ya, baik Pak Eloy, kita harus tutup. Caranya? Nah, saya Eloy katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling.